Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara EduTalk. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian, di EduTalk kali ini seperti biasanya kita akan berbincang-bincang seputar pengetahuan, seputar pendidikan. Nah, di episode kali ini adalah salah satu episode yang spesial nih teman-teman sekalian, karena kita sudah kedatangan dua pembicara kita. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Ustadz Dadan dari Baitul Quran. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kemudian di samping Ustadz Dadan sudah ada Pak Nano nih dari DT Peduli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, bersama dua narasumber kita ini kita akan membahas salah satu program menarik nih ya, Ustadz ya, dan Pak Nano nih ya. Ada namanya program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri nih Pak ya. Nah, ini berkaitan antara dengan DT Peduli juga dengan Baitul Quran. Nah, untuk pembahasan pertama nih, mungkin Pak Nano bisa sedikit kasih pencerahan sama sobat Bila sekalian tentang program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini apa sih Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih ini kesempatan kami untuk bisa berbincang ya di EduTalk ya. EduTalk ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat sahabat kelas sekalian. Alhamdulillah, untuk DT Peduli sendiri sebetulnya kami punya program unggulan, ada 5 pilar ya. 5 pilar program, diantaranya adalah program pilar wakaf, pilar dakwah. Jadi dakwah itu ada pilar dakwah, ada pilar pendidikan, kesehatan, ada kemanusiaan, kan. Dan yang pertama adalah di pilar dakwah. Di dakwah juga ada 2 programnya. Yang pertama ada Hafiz Tangguh ya, dan juga Masjid Tangguh. Dan ini program Wakaf Peduli Negeri ini masuk ke dalam program dakwah yang kami kerjasama dengan BQ ya, Baitul Quran gitu kan. Sehingga mudah-mudahan dengan tersebarnya Al-Quran gitu ya ke pelosok negeri, itu bisa membantu masyarakat yang belum bisa membaca Al-Quran gitu, atau belum memahami huruf Al-Quran. Kita bisa dengan tersebarnya Al-Quran ini bisa tercerahkan seperti itu. Seperti itu mungkin Kang. Oke. Nah, kalau yang menjadi spesial nih Pak nih, program Wakaf Al-Quran Peduli Negeri, spesialnya apa sih dibandingkan program yang lain gitu? Yang lain juga spesial, tapi ini spesial apa nih? Nah, ini kita memang tidak saja Al-Quran ya yang kita sampaikan, tetapi juga kita paham bahwa tidak semua orang bisa langsung membaca Al-Quran, sehingga kita coba lengkapi dengan namanya ada sabik ya, nih ya. Ini buku sabik ini sebagai program unggulan kita, sebagai plusnya dari kita. Jadi itu namanya Wakaf Al-Quran Plus gitu kan. Nah, kita cetak juga sabik, dan ini juga sabik juga kita coba sampaikan ya, ajarkan kepada asatidah yang akan menyampaikan, karena ini juga harus disampaikan oleh ustadz yang memahami seperti itu. Nah, harapannya sehingga yang di pelosok-pelosok itu yang belum memahami huruf Al-Quran itu bisa dibantu dengan adanya buku sabik. Mungkin itu plusnya itu. Oke. Nah, kalau sasarannya sendiri nih Pak, di program ini kemana nih Pak? Sasarannya kita untuk tahun ini sudah sampai ke 30 wilayah ya Indonesia ya, 36. Sesuai dengan kantor-kantor cabang atau KPP kita yang ada di 36 wilayah di Indonesia. Nah, itu sudah mengeluarkan kemarin itu di tahun ini baru 22.540 eksemplar itu Al-Quran plus buku sabiknya gitu kan. Nah, sehingga mudah-mudahan manfaatnya bisa tersebar gitu ya, dan juga mungkin ini menjadi ladang pahala nih ya buat para wakif Al-Quran yang mau menitipkan wakaf Al-Qurannya gitu, sehingga nanti insya Allah pahalanya pasti mengalir ya, terus menerus gitu Ustaz ya gitu. Mungkin ya, jadi yang menarik adalah para muwakif ini tidak hanya mewakafkan Al-Quran ya Pak ya, tapi juga ada plusnya adalah buku panduan sabik ini ya, yang nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Baitul Quran ya Ustaz Dan ya. Nah, mungkin Ustaz juga bisa memberikan penjelasan ke teman-teman sendiri, mungkin pola pelatihannya nanti seperti apa tuh Ustaz? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, jazakallah khair. Sobat fillah, terkait dengan sabik ya, atau metode yang kami kembangkan di Baitul Quran, baik metode tahfidz maupun tahsin ya. Sebenarnya awalnya berawal dari metode tahfidz ya. Kemudian sabik juga kami namai dengan sabik ya untuk tahsin. Jadi metode tahsin ini merupakan wasilah untuk mengantarkan ya yang ingin belajar Al-Quran dari nol ya, dari nol sampai ke bisa membaca Al-Quran, kemudian pengetahuan dasar terkait dengan ilmu tajwid yang bisa menyempurnakan dalam hal praktek. Jadi sabik sendiri itu dibagi ke dalam 4 level ya, dari mulai dasar ya. Jadi bagi pemula yang belajar dari nol itu bisa mulai dari sabik 1 ya, kemudian terus sampai bisa membaca Al-Quran dengan lancar begitu ya. Itu tahapan sabik begitu ya. Kemudian pelatihannya tentu saja nanti kami akan kerjasama dengan DT Peduli ya, sebagian sudah berjalan. Jadi sebelum para pengajar itu diterjunkan untuk mengajar di berbagai pelosok ya, kami melatih ya mereka untuk untuk metode sabik ini ya, dari mulai bagaimana cara mengajarkannya, kemudian pembagian waktunya seperti apa gitu ya, sehingga apa yang diajarkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam standar sabik gitu ya. Sabik sendiri sabar dan istiqomah itu sebenarnya diambil dari doa ya, doa yang diajarkan oleh guru kami dalam belajar Al-Quran ya. Allahumma rzuqnal istiqomah was sabra ala tilawatil Qur'an wa hifdhihi wa dirasati. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sabar dan istiqomah dalam tilawah Al-Quran, dalam hafalkan Al-Quran, dalam belajar Al-Quran. Nah itu jadi perlu sabar dan istiqomah agar belajarnya berhasil dan terus berkelanjutan gitu ya, terus berkelanjutan. Bahkan setelah belajar sabik itu sendiri ya, bisa dilanjutkan dengan belajar ke tingkat yang lebih lanjut lagi, sehingga kemampuannya meningkat ya, menjadi mahir bil Quran atau pandai dalam baca Al-Quran. Kalau sabik saja mungkin baru ya standar membaca Al-Quran pada umumnya, tapi untuk sampai level berikutnya harus ada tahapan belajar lagi dan terus istiqomah sampai mahir begitu. Masya Allah. Jadi nanti emang tim pengajarnya dari santri Beki gitu Ustaz ya? Dari santri Beki atau ketika dia sudah beres di program Beki kemudian menjadi pengajar ya Ustaz? Sebagian santri kita yang khidmat ya, program kerjasama dengan DTP itu Hafidz Tangguh, sebagian sudah disebar ke berbagai cabang ya, di berbagai pelosok gitu ya. Mereka dibekali terlebih dahulu dengan sabik ini ya, agar bisa mengajarkan kepada masyarakat ya, begitu. Nah itu kalau frekuensi pembelajarannya sendiri Ustaz, berapa lama nih? Dari sabik itu kami menyusun ya pertengahan sebenarnya ya, yaitu 12 kali pertemuan per level. Jadi 12 kali pertemuan setiap level. Kalau ada 4 level berarti 12 kali 4 ya, 48 kali pertemuan. Ya itu mungkin cukup panjang ya, cukup panjang waktunya karena memang kita mengharapkan kemampuan yang optimal gitu ya dalam belajar Al-Quran, dalam membaca Al-Quran ini ya. Bukan hanya sekedar baca, tapi juga bisa memiliki kemampuan yang optimal, apalagi yang dari kemampuan yang dasar gitu ya. Itu 48 itu dari kemampuan yang dasar gitu ya. Kalau yang sudah bisa mungkin mulai dari sabik 2, sabik 3 berarti lebih singkat lagi begitu ya, lebih cepat lagi. Nah kalau dari Pak Nano nih, tantangannya mungkin Pak, ada nggak Pak di lapangan dalam proses penyebaran wakaf ini Pak? Ya sebetulnya luar biasa ya kalau kita coba ke wilayah timur gitu ya, itu mereka bawa Quran itu kayak nggak seperti kita ya.
bawa pakai mobil, Pakai gitu mobil. kan, pakai mobil, terus juga ya jalannya enak. Iya, Di sana itu luar biasa. Kadang harus nyebrang pakai perahu ya, terus juga harus jalan di jalan yang tanah ya, tanpa aspal, terus juga lewatin hutan kan gitu. Itu tantangan dari teman-teman di KPKP seperti Iya. itu. Jadi luar biasa ini perjuangan dari sahabat-sahabat kita di KPP DT Peduli ya, yang ada di cabang-cabang itu seperti itu. Dan alhamdulillah sebetulnya Ustaz ya, kemarin kita sudah meluluskan 31 orang ya dari beasiswa Hafiz Tangguh ini untuk mengajarkan sabik ini, dan sudah tersebar semua ya. Bahkan ini ada beberapa KP yang masih mengajukan tapi sudah terserap semua ya gitu. Dan itu mereka alhamdulillah di cabang-cabang itu sangat bermanfaat sekali gitu, karena masyarakat sangat antusias untuk belajar ya, bukan saja anak-anak yang belajar tapi juga ada ibu-ibu sepuh yang ikut belajar. Orang tua juga ada. Orang tua juga ada. Jadi itu luar biasa, yang mudah-mudahan nanti itu udah jelas lah tabungan pahala ya buat para donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk wakaf Al-Quran ini. Nah, kemudian mungkin Ustadz juga bisa kasih sedikit kiat-kiat nih Ustadz belajar Quran ya, singkat barangkali buat teman-teman sekalian biar termotivasi belajar Quran Ustadz. Baik, jadi subhanallah, belajar Al-Quran itu tentu yang pertama butuh kesabaran ya, sebagaimana filosofi dari sabik, butuh kesabaran dan istiqomah, berkelanjutan gitu ya. Kalau tanpa sabar mudah menyerah ya, mungkin selesai di tengah jalan tanpa hasil yang maksimal gitu ya. Jadi intinya butuh kesabaran. Kemudian juga karena tentu saja 20 atau 48 kali pertemuan itu juga waktu yang pertemuan yang singkat sebenarnya ya, karena untuk melatih sampai fasih membaca Al-Quran itu harus belajar yang lama gitu ya, belajar yang lama, bisa mungkin bertahun-tahun gitu ya, untuk bisa sampai fasih dan mahir. Belajar Al-Quran itu yang penting banyak mendengar ya. Adapun mushaf sebenarnya itu untuk membantu saja. Pada akhirnya kita harus lebih banyak mendengar supaya menyesuaikan bacaan kita dengan qori yang mungkin itu gitu ya. Siap. Jadi harus sering banyak mendengar murotal saja. Betul. Ya, kurang-kurangi mendengar gibah. Maka jangan ya kalau gimana. jangan kurangi, Jangan sama sekali. Dari Pak Ano mungkin bisa kasih gambaran Pak, gimana caranya teman-teman buat ikut wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini Pak? Ya alhamdulillah sahabat kelas sekalian, kami di DTP ya menargetkan di tahun ini 35 eksemplar wakaf Quran Plus ya yang bisa tersebar. Dan tahun ini kemarin sampai bulan Juni ya, itu baru kami sebarkan 2.540 tadi ya. Jadi sisa masih ada sekitar berapa ya? Ya hitung lah ya. Masih ada kesempatan sekalian untuk teman-teman sobat kelas sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berwakaf Al-Quran Plus ini. Ini masih ada kesempatan sampai 3 minggu baru kita 22.000 sekian ya, 22.500. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk berikut kontribusi ya. Alangkah senangnya teman-teman sahabat kita, saudara-saudara kita di pedalaman itu menerima wakaf Al-Quran, juga bagaimana metode pembelajarannya itu mereka sangat antusias sekali gitu. Alhamdulillah. Gitu mungkin. Jadi bener nih Pak ya, 150.000 ya? Ya, betul Pak ya? Betul. 150.000 itu dapat Quran sama ini sabik. Ya. Masuk pendistribusian, ya, pengajaran ya. Pokoknya itu yang sudah all in lah ya istilahnya. Masya Allah. Silakan 150.000 untuk satu paket Al-Quran, dan insya Allah kita sebar ke pelosok negeri ya, insya Allah. Ya, jadi bisa dibilang sangat murah saja. Iya. Paketnya lengkap tadi, juga ini adalah wakaf yang pahalanya terus mengalir ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi tadi kita panel juga masih ada kesempatan buat teman-teman sekalian yang ingin ikut serta berkontribusi, berwakaf dan menyebarkan Al-Quran ke teman-teman kita, terutama yang belum bisa baca Al-Quran ya. Gitu ya. Itu mungkin teman sekalian, harapannya teman sekalian tergerak untuk belajar Quran, juga untuk bisa berwakaf Al-Quran Peduli Negeri ini ya. Terima kasih pada Pak Nano, juga Ustadz Dadan yang sudah sharing dengan kita semua, dengan teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama Ustadz Dadan dan juga Pak Nano mohon pamit undur diri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.